Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Huzaifa Jasmi Channel? Baik teman-teman, sahabat Huzaifa Jasmi, saya mau berbagi pengalaman pada saat saya memelihara ikan. Terkadang bagi teman-teman yang mungkin baru hobi memelihara ikan suka bertanya-tanya, ikan apa aja sih yang bisa dipelihara secara bersamaan? Karena kan terkadang ada beberapa ikan yang ketika dipelihara dia bisa saja saling bermusuhan, saling melukai antara ikan yang satu dengan ikan yang lainnya. Nah, kita kan ingin nih misalkan satu kolam bisa memelihara 2 jenis atau 4, 3, 5 jenis ikan yang kita pelihara dalam satu kolam. Karena kan biasanya banyak orang yang ingin, biar kolamnya rame, ikannya tuh macam-macam, warnanya bagus-bagus, seperti itu. Nah, oke teman-teman, nanti akan saya berikan kepada teman-teman ikan apa aja yang bisa dipelihara secara bersamaan, terutama ikan konsumsi. Satu, ikan nila. Teman-teman bisa lihat di sini. Di dalam kolam ini itu ada ikan nila nirwana yang berwarna hitam. Jadi kehitam-hitaman, teman-teman bisa lihat di situ. Warnanya sedikit kehijauan, itu ikan nila nirwana. Kemudian ada ikan nila Bangkok yang warnanya itu sedikit keoren-orenan. Itu satu jenis ikan nila tapi berbeda warna saja. Kemudian di sini ada ikan koi. Jadi ikan koi sama ikan nila itu bisa dipelihara secara bersamaan. Teman-teman bisa lihat di sini ada ikan koi ya, atau misalkan ikan emas. Bisa gak dipelihara secara bersamaan dengan ikan nila? Bisa banget. Jadi kita bisa melihara ikan nila dan ikan koi atau ikan emas secara bersamaan. Yang ketiga, ikan apa lagi yang kita bisa pelihara dalam satu kolam? Di sini ada juga ikan, namanya itu ikan tembakang, teman-teman. Teman-teman mungkin yang baru dalam dunia perikanan itu masih, apa sih ikan tembakang? Ikan tembakang itu sebenarnya ikan rawa-rawa ya teman-teman. Itu ikan yang tinggalnya itu mungkin di danau-danau, di rawa, atau di sungai-sungai yang alirannya itu tenang. Dan ikan ini memiliki daging yang menurut saya sangat enak. Teman-teman bisa coba beli, tapi ikan ini mungkin masih jarang teman-teman. Kalau di pasar-pasar itu jarang, biasanya adanya di pengepul ikan konsumsi. Itu terkadang suka ada tapi jarang. Ini memiliki daging yang enak banget. Kenapa? Karena dagingnya itu benar-benar di tengah-tengahnya itu tidak ada tulangnya, jadi dia full daging. Tulang tuh cuma ada di pinggir-pinggir aja. Kalau ikan emas, ikan nila kan terkadang di beberapa sudut daging itu masih ada tulangnya, tapi kalau ikan tembakang ini tuh nggak ada tulangnya. Dan ikan tembakang ini makannya tuh sangat sedikit, dia hanya makan lumut teman-teman. Kalaupun dia makan pelet sedikit sekali, jadi ikan yang paling irit makannya. Nah, itu bisa kita satukan tuh dengan ikan nila sama ikan koi atau ikan emas. Lalu ikan apa lagi yang bisa kita pelihara secara bersamaan? Ikan gurame. Ikan gurame itu ikan yang paling tenang, paling damai, paling gak rusuh. Dia bisa bersahabat dengan ikan mana saja. Walaupun ukurannya bisa menjadi lebih besar dari ikan yang ada di dekatnya, tapi dia tidak pernah mengancam atau memusuhi ikan-ikan yang lainnya. Ikan gurame itu luar biasa. Jadi teman-teman bisa memelihara ikan gurame, ikan nila, ikan emas, ikan tembakang secara bersamaan. Lalu ikan apa lagi nih yang bisa kita pelihara juga secara bersamaan? Ikan sepat siem itu bisa teman pelihara juga. Kemudian ikan patin itu juga bisa. Jadi teman-teman bisa pelihara ikan patin di antara ikan emas, ikan gurame, tembakang, nila itu bisa juga. Dan yang perlu teman-teman hindari untuk memelihara ikan secara bersamaan itu ikan apa? Ikan lele.
ikan lele itu jangan kita pelihara di antara ikan yang 5 ini berbahaya. Memang sih tidak secara langsung memakan, tapi kalau postur tubuh lele ini semakin besar, dia bisa memusuhi ikan yang lebih kecil dari dia, dan bahkan bisa merusak sirip-sirip ikan yang lain karena sifat lele yang kanibal ketika lapar. Kemudian ikan apa lagi? Ikan bawal. Ikan bawal juga jangan kita pelihara dengan ikan lain. Terkadang dia memiliki gigi yang sangat tajam, dan ketika dia lapar karena sifat kanibalismenya ini, dia bisa menyerang ikan yang lain. Itu teman-teman ya. Jadi ikan-ikan yang bisa teman-teman pelihara dalam satu kolam. Dan sekali lagi, kapasitas kolam pun menentukan keadaan ikan di dalam kolam kita. Jadi kalau kolamnya luas ya no problem teman-teman, misalkan mau pelihara ikan lele di dalamnya, ikan bawal di dalamnya, ikan gurame di dalamnya, karena kolamnya luas. Tapi kalau space-nya itu kecil, ya kita harus memikirkan juga nih, ikan-ikan apa aja sih yang harus kita hindari agar tidak melukai ikan yang lainnya. Oke, gitu aja teman-teman. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan subscribe. Terima kasih.